push me, bring down. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 4 mata kuliah strategi bisnis akan mempresentasikan mengenai pengamatan lingkungan dan analisis industri. Yang pertama, pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah pemantauan, pengevaluasian, dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal kepada orang-orang kunci dalam suatu perusahaan. Pengamatan lingkungan juga merupakan alat manajemen untuk menghindari kejutan strategis dan memastikan kesehatan manajemen dalam jangka yang panjang. Dalam melakukan pengamatan lingkungan, manajer strategis pertama-tama harus mengetahui berbagai variabel yang ada di dalam lingkungan sosial dan lingkungan kerja. Variabel-variabel dalam lingkungan sosial itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama kekuatan ekonomi atau kekuatan yang mengatur pertukaran material, uang, energi, dan informasi. Yang kedua kekuatan teknologi atau kekuatan yang menghasilkan penemuan pemecahan masalah. Yang ketiga kekuatan hukum politik atau kekuatan yang mengalokasikan kekuasaan dan menyediakan pemaksaan dan perlindungan hukum dan aturan-aturan. Yang keempat, kekuatan sosiokultural atau kekuatan yang mengatur nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan lingkungan. Sedangkan variabel-variabel yang ada dalam lingkungan kerja itu terdiri dari pemerintah, komunitas lokal, pesaing, pelanggan, kreditur, tenaga kerja, kelompok pesaing khusus, dan juga asosiasi perdagangan. Poin kedua yaitu analisis industri. Industri adalah kelompok perusahaan yang memproduksi produk barang atau jasa yang serupa, seperti jasa keuangan atau minuman ringan. Pemeriksaan tentang pentingnya kelompok pemegang saham dalam lingkungan kerja perusahaan sering disebut juga dengan analisis industri. Selanjutnya, analisis kompetitif. Kekuatan dengan intensitas kuat akan menjadi ancaman karena mungkin akan mengurangi laba. Sebaliknya, lemahnya kekuatan akan memberikan kesempatan karena mungkin perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih besar. Ancaman pendatang baru. Pendatang baru dalam industri biasanya membawa kapasitas baru sebagai usaha untuk mendapatkan untungan dari pasar saham dan sumber daya penting. Persaingan di antara perusahaan yang telah ada. Persaingan yang digerakkan oleh satu perusahaan dapat dipastikan akan mempengaruhi para pesaingnya dan mungkin akan menyebabkan pembalasan dan juga adanya usaha perlawanan. Ancaman produk atau jasa pengganti. Semua perusahaan dalam suatu industri bersaing dalam industri lain yang memproduksi produk pengganti. Produk pengganti muncul dalam bentuk yang berbeda, tetapi dapat memuaskan kebutuhan yang sama dari produk lain. Kekuatan penawaran pembeli. Pembeli mempengaruhi industri melalui kemampuan mereka untuk menekan turunnya harga, permintaan terhadap kualitas atau jasa yang lebih baik, dan memainkan peran untuk melawan satu pesaing dengan lainnya. Kekuatan penawaran pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi industri dengan kekuatan mereka untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Kekuatan relatif dari stakeholder lain. Kekuatan keenam yaitu kelompok stakeholder dari lingkungan kerja yang terdiri dari pemerintah, serikat kerja, komunitas lokal, kreditur, asosiasi perdagangan, kelompok kepentingan khusus, dan para pemegang saham. Evolusi industri. Sebagian industri berkembang melalui serangkaian tahap dari tumbuh hingga dewasa sampai menurun. Intensitas pada setiap kekuatan yang telah disebutkan akan menentukan tahap revolusi industri. Yang berikut, kelompok-kelompok strategis dan pemetaan strategis. Kelompok strategis terdiri dari unit-unit bisnis atau perusahaan yang menggunakan strategi-strategi yang sama dengan sumber daya yang sama juga. Penghalang mobilitas. Penghalang tidak hanya melindungi perusahaan-perusahaan dalam kelompok strategis dari masuknya perusahaan di luar industri, tetapi juga menyediakan penghalang
untuk berpindah dari satu kelompok strategis ke kelompok strategis lainnya. Tipe-tipe strategis. Perusahaan pesaing dalam satu industri dapat dikelompokkan berdasarkan orientasi strategis umum mereka sebagai salah satu tipe dari 4 tipe dasar strategis yang ada. Berikutnya, intelijen industri. Penelitian menunjukkan bahwa orang banyak melakukan penelitian terhadap lingkungan secara informal dan juga individual. Mereka memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti pelanggan, pemasok, pegawai bank, konsultan, publikasi, pengamatan pribadi, bawahan, atasan, dan juga rekan kerja. Akan tetapi, beberapa perusahaan memilih menggunakan mata-mata dan bentuk intelijen lain untuk memperoleh informasi secara langsung dari pesaing mereka. Seperti apa peramalan? Setelah mengumpulkan informasi mengenai lingkungannya, perusahaan harus menganalisis kecenderungan-kecenderungan yang ada dan berusaha menentukan arah yang akan dituju untuk masa depan. Sebagian besar perusahaan harus mendasarkan perencanaan masa depan mereka pada peramalan seperangkat asumsi mengenai seperti apa masa depan. Asumsi dapat diperoleh dari visi berusahawan, dari harapan bahwa masa depan akan sama dengan masa sekarang, atau dari pendapat para ahli. Baik, berikut sintesis faktor-faktor strategis eksternal atau yang biasa disebut EFAS. EFAS adalah analisis terhadap manajemen perusahaan terhadap faktor-faktor strategis eksternal utama berdasarkan daftar tingkat prioritas faktor-faktor tersebut atau menggunakan bobot. Jika menggunakan analisis EFAS yang sama untuk setiap perusahaan dalam industri, maka akan dapat mengembangkan rating bagi perusahaan dalam industri tersebut. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi. Kesimpulannya, manajer strategis harus secara aktif menghadapi ketidakpastian dan mengambil peran aktif dalam meneliti isu-isu strategis eksternal bagi faktor-faktor strategis. Perusahaan menentukan sendiri takdirnya. Lingkungan masyarakat terdiri dari sosial, budaya, ekonomi, hukum, politik, dan kekuatan-kekuatan teknologikal yang tidak secara langsung mempengaruhi aktivitas harian organisasi, tetapi dapat mempengaruhi keputusan-keputusan strategisnya melalui pengaruhnya terhadap stakeholder dalam lingkungan kerja.